maksimal lah. Sekian dari kami, insya Allah bisa dapat diikuti dengan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kata sambutan dari Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, sahabat kita, kolega saya, Dr. Yuniza, SPPD. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, kemudian Ketua PLP Evaluasi Akhir Mahasiswa beserta tim, Ketua Panitia, serta para fasilitator dalam pelatihan analisis bukti soal yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Serta tidak lupa yang saya hormati, saya banggakan para sejawat, para sahabat yang saat ini berkenan untuk menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan ini. Bapak Ibu semua, kami sangat senang, kami sangat bangga atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu, dan kami berdoa berharap semoga Bapak Ibu nanti bisa berpartisipasi secara aktif sampai akhir kegiatan selesai, dan nanti bisa berguna atau bermanfaat untuk kepentingan bagian atau program studi yang Bapak Ibu geluti. Para sejawat sekalian, bahwa pelatihan kali ini dilaksanakan atas prakarsa atau inisiatif dari teman-teman di PLP Evaluasi Mahasiswa dengan tujuan niatan bahwa kita Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya harus berperan sentral dan harus mandiri dalam mempersiapkan soal-soal yang terkait dengan kompetensi peserta didik. Kita tahu bahwa hampir semua prodi di bidang kedokteran dan kesehatan saat ini menerapkan berbagai sistem evaluasi untuk menjadi bagian akhir dari evaluasi kompetensi mereka. Rata-rata hampir semua prodi, baik itu di tingkat dokter, dokter gigi, keperawatan, kemudian spesialistik dan subspesialis, itu menerapkan berbagai metode instrumen evaluasi. Dan salah satunya adalah evaluasi MCQ yang bersifat aplikatif klinis. Nah, kita sebagai Fakultas Kedokteran yang terdepan di Indonesia, itu harus memberikan sumbangsih yang besar untuk agar semua staf kita, semua komponen kita bisa memberikan peranannya dalam hal ini memberikan sumbangan soal terhadap berbagai kegiatan evaluasi yang dilaksanakan secara nasional tersebut. Dan dari berbagai laporan dan pengalaman, Fakultas Kedokteran yang memberikan sumbangsih soal yang cukup dominan untuk kegiatan evaluasi baik pada berbagai prodi, itu ternyata berkorelasi positif dengan tingkat keberhasilan UKM PPD-nya atau tingkat keberhasilan ujian kompetensinya dari para peserta didik tersebut. Atas dasar itulah kita bersama-sama PLP UM di sini ingin agar teman-teman semua itu mendapat perbekalan bagaimana nantinya menyusun sistem atau menyusun butir-butir soal evaluasi MCQ dengan baik dan mampu melakukan evaluasi atau item review terhadap soal-soal tersebut. Nah, saya berharap mohon nanti kiranya dalam pembekalan yang diberikan oleh narasumber
kita bisa simak bersama dan kita diskusikan bersama sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi institusi kita sendiri. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Yuniza yang telah bersedia untuk memberikan sumbangsihnya. Dr. Yuniza merupakan salah satu senior dalam proses item review di UKM PPD nasional, ya, dan juga merupakan senior dari PLP EAM, ya, mantan ketua, ya, Dr. Yuniza, ya. Jadi insya Allah dari pengalaman-pengalaman beliau, beliau bisa membagikan keilmuan dan pengalamannya untuk pelatihan hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia, terutama teman-teman di tim PLP UAM, ya, Dr. Suban, Dr. Budi, dan juga Dr. Dias sebagai fasilitator, ya, Dr. Yana, Dr. Tia, dan segala macam teman-teman yang lain yang telah bekerja sama, berkolaborasi sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada tim Tendik yang turut mendukung kegiatan hari ini. Tadi sudah disinggung oleh Dr. Budi bahwa kita lagi mengupayakan untuk kepentingan akreditasi semua komponen prodi, ya, bahwa salah satu poin akreditasi yang cukup penting adalah bagaimana ada track record, ya, ada bukti-bukti bahwa semua dosen-dosen yang terlibat pada semua program studi itu telah dibekali oleh pelatihan atau pembekalan pembelajaran atau kompetensi pedagogik atau kompetensi pendidikan. Nah, atas dasar itulah kami sudah berencana, kami pun berkonsultasi dengan rektorat, bagaimana caranya agar setiap pelatihan yang kita laksanakan ini itu mendapat pengakuan dari pihak universitas. Sehingga paling tidak sertifikat yang dikeluarkan itu bisa ditandatangani oleh dari rektor atau wakil rektor 1. Sehingga dengan pengakuan dari universitas ini, kegiatan-kegiatan pelatihan kita itu mungkin nilainya akan menjadi lebih tinggi dan mendapat pengakuan dari para asesor di Lampetekes. Sehingga insya Allah nanti ke depannya akan berdampak terhadap peningkatan nilai atau pencapaian akreditasi bagi semua program studi di seluruh di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa berlama-lama dan juga saya menyampaikan permohonan maaf Pak Dekan. Ada Pak Dekan, ya, karena tidak bisa membuka acara ini karena kami saat ini juga pada saat yang bersamaan, ya, dari Zoom, pada saat yang bersamaan kami sedang mengikuti sidang atau rapat pleno Senat Universitas. Dan salah satu poin penting yang akan dibahas pada hari ini adalah penentuan rekomendasi pendirian program studi SP2 Obstetri dan Ginekologi. Karena itu mungkin kami habis ini langsung pamit karena harus berkonsentrasi pada rapat Senat tersebut. Mungkin itu saja dari kami. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat dan menjadi amal jariah bagi generasi penerus kita. Terima kasih. Sekali lagi, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kegiatan pelatihan analisis bukti soal atau item review kita bisa mulai bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung deh. Oh, langsung deh. Ya. Baik, terima kasih Dr. Irfan. Terima kasih Dr. Irfan. Selanjutnya ke acara berikutnya, materi reviewer, struktur dan konten soal tentang vignette, kunci dan distraktor, dan tentang lead-in yang akan disampaikan oleh Dr. Yuniza, SPPD KAI Finasim. Kepada Dr. Yuniza kami persilahkan.
Banyak di sini. Nggak laptop tuh ada. Nah, Dari sini aja. Dokter dari sini apa? oh, dari dari kedeket piawai. Oh, ini situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Unsri yang tadi sudah membuka, dan yang kami hormati juga Ketua Pusat Layanan Pengembangan EAM Fakultas Kedokteran Unsri Palembang. Yang kami banggakan juga para peserta pelatihan, teman sejawat sekalian. Hari ini kita akan, sebenarnya bukan sebagai pakar saya, kita sedikit membagi informasi bagaimana menganalisis soal-soal MCQ yang kami yakin Bapak dan Ibu sudah terbiasa untuk membuatnya, karena di setiap kali kita melakukan memberikan IT di blog masing-masing. Oke, baik, slide. Ya, mungkin kita mengingat kembali berbagai penilaian di berbagai level mengenai piramida Miller. Nah, yang kita bahas mengenai MCQ kali ini adalah bagaimana mahasiswa mengetahui knows how, dan juga MCQ juga bisa mengenali mengetahui sejauh mana materi yang diberikan. Baik, slide berikutnya. Oke. MCQ dalam hal ini adalah suatu instrumen assessment yang menilai secara objektif, di mana kita lihat ada 3 komponen, yakni ada satu skenario atau problem, kemudian yang kedua ada pertanyaan, yang ketiga adalah pertanyaan dan daftar jawaban, di mana salah satu merupakan jawaban yang benar. Nah, nanti dalam kita melihat analisis butir review ini, saya akan juga mencampur adukannya dengan dalam pembuatan soalnya. Next slide. Ya, ini ada langkah kita dalam membuat soal. Kita melihat dulu, tentukan dulu topik atau isi yang akan kita buat. Biasanya kan di blog kita sudah ada pembagian mengenai masing-masing disease atau masing-masing penyakit di setiap blog. Nah, kemudian untuk data vignette-nya, kita buat biasanya tanda klinis atau objektif, paling tidak 2 atau 3 kondisi. Skenario yang kita buat, itu bisa hal yang bersifat umum, atau sesuatu hal yang penting, sesuai dengan kompetensi peserta ujian. Nanti kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana, apakah dia masuk level kompetensi 4, 3, 2, atau 1. Nah, untuk penulisan kasus skenario merupakan kasus klinis, akan tetapi boleh kita trigger non-narasi, misalnya kita buat gambar tampilan EKG atau tampilan torak foto. Kemudian berikutnya kita buat pertanyaan, tulis jawaban yang benar, dan di antara jawaban tersebut 4 merupakan distraktornya. Next.
Nah, mengenai soal, untuk materi fokus pada materi yang penting yang akan ingin kita uji pada mahasiswa. Biasanya berupa kasus yang sering dan memiliki potensi masalah yang serius. Dan di dalam membuat soal, kita tidak hanya menguji daya ingat terhadap fakta tersebut, tetapi juga kita harus mengupayakan agar ada nilai aplikasi pengetahuannya, kemudian terintegrasi soalnya, dan membutuhkan daya nalar dari mahasiswa. Dan upayakan atau hindari pertanyaan yang sifatnya recall atau simple. Kadang-kadang kita sangat mudah membuat dari slide atau dari halaman buku ajar, tapi yang kita inginkan tadi bahwa kita menginginkan bahwa mahasiswa dapat memiliki daya nalar untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Sebenarnya sih recalling masih bisa kita buat, tapi sekitar 5-10% saja. Baik, selanjutnya. Ya. Soal yang baik adalah bahwa mahasiswa dapat menjawab tanpa melihat pilihan jawaban tersebut. Dan upayakan agar data menjadi skenario atau problem atau masalah yang dibuat itu dibuat seoptimal mungkin. Jadi jangan terlalu panjang, namun pilihan jawaban diupayakan sesingkat mungkin. Gunakan pilihan jawaban yang secara gramatikal konsisten dan secara logis kompatibel dengan soal. Artinya gramatikal sini misalnya kita ingin kita menanyakan tentang diagnosis, maka dari A sampai E itu pilihannya adalah diagnosis. Jangan sampai ada 2 diagnosis dan C, D, E-nya ternyata pemeriksaan penunjang misalnya. Jadi secara gramatikal harus konsisten jawabannya. Oke, baik. Jadi kita harus menghindari soal yang bersifat menjebak. Atau tadi stem soalnya terlalu kompleks dan tidak relevan. Kita juga harus menghindari kata-kata tidak pernah, selalu, biasanya, sering, atau kalimat-kalimat kecuali, bukan, tidak. Sebaiknya kita hindari hal tersebut. Lanjut. Nah, inilah komponen dalam multiple choice question, MCQ. Ada skenario, vignette atau stem soal, kemudian ada pertanyaan, dan ada jawaban. Diklik? Bisa diklik? Ya, ada vignette, skenario atau stem soal, kemudian ada lagi lead. Ada lead in dan ada pilihan jawaban. Opsional dengan 4 distractor. Oke, lanjut. Nah, di dalam pembuatan soal vignette atau stem atau skenario, kita membuat seorang laki-laki atau perempuan jenis kelamin usia berapa tahun. Kalau ingin kasus spesifik wanita, biasanya seorang wanita hamil. Kemudian kalau kasus anak, seorang anak diantar ibunya. Kalau kasusnya dewasa atau geriatri. Kemudian untuk setting pelayanan bisa di unit gawat darurat, bisa poliklinik, atau bisa di puskesmas. Kalimat kedua, keluhan utama dan sudah berapa lama. Selanjutnya ada gejala penyerta dan keterangan pasien lainnya. Contoh, seorang laki-laki usia 40 tahun datang ke unit gawat darurat dengan keluhan nyeri dada sejak 2 jam yang lalu. Kemudian keluhan tambahan lainnya berupa keterangan pasien, misalnya pasien diketahui penderita diabetes atau penderita hipertensi sejak
Kemudian tampilan pemeriksaan fisik biasanya kita jelaskan tanda vital, sensorium, tekanan darah, nadi, frekuensi nafas, kemudian keadaan spesifik lainnya, misalnya batas jantung kiri melebar, ada rongki, ada wheezing, dan lain sebagainya. Kemudian data berikutnya adalah pemeriksaan penunjang yang didapatkan. Bisa boleh juga yang tadi, kalau ada tampilan gambaran EKG atau gambaran torak foto. Lanjut. Nah, untuk pertanyaan, menggunakan kata tanya secara langsung. Nanti kita lihat pertanyaannya, sehingga kita dapat memenuhi close the option rule. Jadi, dalam lead in atau pertanyaan tadi, kita boleh mengidentifikasi obat yang harus diberikan. Atau dapat memprediksi hasil temuan laboratorium. Mengidentifikasi efek samping obat. Memperkirakan obat yang dikonsumsi. Misalnya, kita ingin katakan ada pasien datang dengan penurunan kesadaran. Pasien diketahui baru saja mendapatkan obat diabetes yang selama ini rutin dipakai misalnya. Kemudian kita dapat lead-in-nya memperkirakan paparan zat yang beracun yang kemungkinan yang menimbulkan yang dialami seperti tanda klinis yang terlihat pada pasien. Kemudian memperkirakan jenis diet, memprediksi sequelae yang timbul. Ini ada beberapa lead-in yang akan membantu kita tadi dalam pertanyaan seperti apakah penanganan yang paling tepat pada kasus ini? Yang kedua, apakah penyebab yang paling mungkin? Atau kita akan buat apakah diagnosis yang paling mungkin? Apakah etiologi yang paling mungkin? Apakah obat yang paling mungkin menyebabkan kondisi pasien tersebut? Apakah organ yang paling mungkin mengalami gangguan? Atau apakah tindakan yang harus dilakukan sebelum pasien dirujuk? Atau ke bagian mana pasien sebaiknya dirujuk? Apakah pemeriksaan penunjang yang paling tepat yang berkaitan dengan kasus? Atau apakah gangguan yang paling mungkin mendasari kelainan yang dialami pasien? Misalnya kita ingin menanyakan patogenesis yang terjadi pada kasus yang kita sampaikan di skenario. Baik, lanjut. Nah, option pilihan tadi harus gramaticalnya sama, panjang dan pendeknya sama. Karena jangan sampai artinya ada jawaban yang panjang, maka mahasiswa akan mengatakan bahwa inilah yang paling benar. Atau malah cari jawaban yang pendek, karena jawaban pendeklah yang paling benar misalnya. Jadi upayakan bahwa panjang pendek antara yang jawaban yang tepat atau disruptornya itu sama. Ini yang kadang-kadang kita memang membutuhkan waktu yang harus duduk betul-betul untuk menyelesaikan satu soal yang baik. Yang kedua, hindarkan sifatnya kalimatnya yang absolut. Misalnya kita pilihan jawaban ada kata-kata selalu, kata-kata tidak pernah. Hindari konvergensi. Konvergensi itu mengulang-ulang. Pensil yang kedua misalnya A pensil, B pensil pena, 3 pensil pena penghapus. Kemudian hindari kesamaan istilah dengan vignette. Kadang-kadang kita membuat vignette itu sudah memberikan informasi di vignette, terus kita tegaskan lagi di jawaban. Jadi peserta sudah tahu isi jawabannya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Kemudian hindari urutan yang tidak sistematis atau menyulitkan. Misalnya mengenai angka. Angka dari 10, kemudian A 10, B 1000, C balik lagi 20, D 0,5. Itu yang membuat mahasiswa menyulitkan. Mungkin soalnya nggak sulit gitu. Satu hal lagi bahwa di dalam soal yang butiran review soal ini kita tidak hindari menggunakan bukan salah satu di atas yang selama ini mungkin kita sering pakai. Baik, lanjut.
Jadi option yang salah kita sebut sebagai distractor. Option sebaiknya terdiri dari pilihan dengan masalah yang homogen. Tadi misalnya kita ingin menanyakan diagnosis, maka dari A sampai E optionnya adalah tentang diagnosis. Atau langkah penanganan pasien. Jadi dari A sampai E itu jawabannya adalah penanganan pasien. C, bentuk sediaan obat harus homogen. Jawaban harus betul-betul berbeda dari jawaban yang benar. Jadi optionnya yang benar harus memang betul-betul adalah jawaban yang benar, berbeda dari jawaban yang benar. Yang sampai jawaban yang kedua itu membuat mahasiswa menjadi bingung. Ini juga benar, ini juga benar. Itu yang tidak boleh. Baik, slide berikutnya. Nah, di dalam penulisan option tadi, option yang kita buat harus option yang masuk akal dan membuat mahasiswa tidak tahu akan memilihnya. Kemudian memilih bentuk maupun panjang yang menyerupai jawaban yang benar. Tadi jangan sampai jawaban yang benar adalah jawaban yang paling panjang. Sehingga mahasiswa menduga-duga, bisa menduga bahwa inilah jawaban yang benar. Kemudian kaidah penulisan option lainnya tidak mengandung kesalahan susunan kalimat dan sesuai dengan bentuk kalimat pada stem atau pada vignette-nya. Jadi kalimatnya juga tidak mengandung suatu kesalahan atau kalimatnya benar. Oke, baik, lanjut. Oke, inilah kesalahan umum yang sering kita buat. Misalnya, kita hanya menguji kemampuan mengingat. Sering hanya hal-hal yang sifatnya trivia, artinya yang ringan gitu ya. Yang tidak perlu maksudnya. Hanya menguji kemampuan mengingat. Tetapi tidak menguji aplikasi atau integrasi pengetahuan. Ya, itu tadi bahwa kita memang harus duduk membuat satu soal itu tidak mudah, sehingga kita harapkan bahwa soal yang kita buat adalah betul-betul dapat sebagai instrumen yang menilai atau mengevaluasi pembelajaran yang kita lakukan pada mahasiswa. Kemudian tidak menguji kemampuan daya nalar. Sehingga kita tidak menguji kemampuan daya nalar. Dan tidak menguji bagaimana pemecahan masalah. Ini yang sering kita lakukan. Tidak konsisten dengan prinsip pendidikan saat ini. Kemudian lebih meningkatkan kemampuan mengingat. Lebih meningkatkan kemampuannya ketimbang kita memahami. Kemampuan mahasiswa memahami justru kita kurang membuat soal tersebut sehingga mahasiswa memahami pembelajaran. Tapi kita lebih membuatnya tentang kemampuan mengingat. Itu yang sering selama ini kita lakukan. Next slide. Jadi ada dua sebelumnya. Ada yang namanya test wiseness. Ada yang namanya yang kedua irrelevant difficulty. Jadi test wiseness ini adalah di mana peserta ujian dapat menjawab soal bukan karena dia menguasai isi materi yang ditanyakan pada soal, tapi karena dia pandai menebak jawaban yang benar. Itu namanya test wiseness. Sedangkan irrelevant difficulty adalah kesulitan yang dihadapi peserta ujian untuk menjawab satu soal, bukan materi yang diujikan, namun lebih ke arah struktur soalnya. Jadi membingungkan mahasiswa. Karena struktur soalnya yang membingungkan, sementara mungkin materinya tidak sulit.
Itu yang disebut sebagai irrelevant difficulty. Mungkin kita bisa lihat contoh dari tes wiseness-nya. Slide. Ini tadi ada 6 contoh dari tes wiseness adalah grammatical cue, logical cue, istilah yang absolut, jawaban benar yang panjang, pengulangan kata dari badan soal ke jawaban, dan konvergensi soal. Jadi mahasiswa bisa menebak soalnya bukan karena dia memahami, tapi karena ada kesalahan kita yang berkaitan dengan tes wiseness ini. Baik. Sudah? Lanjut? Oke. Seperti ini soalnya. Misalnya tadi, pria usia 60 tahun dibawa ke GD oleh seorang polisi yang menemukan pasien ini tergeletak tidak sadar diri. Setelah memastikan bahwa saluran pernapasan dalam keadaan tidak tersumbat, langkah pertama dalam manajemen adalah administrasi intravena. Pasti mahasiswa berpikir intravena, pemberian intravena gitu. Ya. Tidak mungkinlah jawabannya CT scan kepala misalnya. Pemeriksaan cairan cerebrospinal. Paling enggak yang B, yang D atau yang E. Nah, ini tadi bahwa kita lihat gramatikalnya tidak homogen. Ada obatan, ada pemeriksaan penunjang. Ini yang kita harus bisa lihat, ya, mereview soal. Baik, soal berikutnya, contoh. Oke. Ini yang logika Q. Jadi, secara logika mungkin ini bisa ditebak jawabannya. Ya, kejahatan adalah terjadi secara merata pada berbagai kelas sosial. Ya, pasti ini dicari. Lebih sering muncul pada orang yang miskin, rasanya enggak. Lebih sering muncul pada kelompok yang kaya, rasanya juga enggak. Ya, pada dasarnya merupakan suatu indikasi psychosocial maladjustment, belum tentu mencapai keadaan toleransi yang plateau terhadap negara. Jadi ini mahasiswa menjawab secara logis. Jadi dia bisa menebak jawaban yang benar. Baik, soal berikutnya. Istilah absolut. Absolut ini maksudnya kita tidak boleh memakai kata-kata di optionnya tidak pernah, nah gitu. Mungkin itu yang tidak boleh kita pakai di dalam membuat pilihan jawaban. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang contoh adalah jawaban benar dan panjang. Kita lihat. Ya, A pendek. Sinonim bahwa secondary gait adalah sinonim dengan malinjuring. Timbul pada orang dengan gangguan obsesif kompulsif. Komplikasi dari berbagai penyakit dan cenderung untuk memperlama waktu penyakit. Tidak pernah timbul pada gangguan otak organik. Jadi kadang mahasiswa mencari bahwa jawaban benar adalah jawaban yang paling panjang. Kadang-kadang juga kita memfokus dalam membuat soal kan kadang kita memfokuskan terhadap jawaban. Kita ingin bahwa, oh inilah jawaban yang benar. Nah, kita buat dalam bentuk yang panjang. Ini yang harus kita hindarkan. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh pengurangan kata pengulangan, ya. Pengulangan kata dari vignette dari stem soal ke option. Contoh, seorang pria 58 tahun, penggunaan alkohol dan sebelumnya pernah dirawat karena gangguan psikiatri, mengalami kebingungan dan agitasi. Dia mengatakan bahwa dunia ini tidak nyata, unreal. Nah, keadaan ini disebut, pasti mahasiswa akan menjawab derealisasi. Jadi pengulangan dari vignette stem soal ke jawaban. Ini merupakan tes wiseness. Ini sebaiknya kita hindari. Ini adalah konvergensi soal, jadi mengulang. Jadi jawaban A dalam bentuk anionik bekerja dari dalam membran. Jadi dia ngubah. Kemudian ada juga lagi kationik dalam membran. Diulang lagi kationik di luar membran. Tidak bermuatan dalam membran.
dalam bentuk tidak bermuatan dari luar membran. Jadi ini adalah kita sebut sebagai konvergensi soal. Jadi misalnya tadi juga pena A pena, B pena pensil, C pena pensil buku, D pena pensil buku penghapus, pena pensil buku penghapus penggaris. Itu adalah konvergensi soal. Sebaiknya kita hindari. Baik, berikutnya. Kalau tadi kita berbicara tentang test wiseness, sekarang mengenai irrelevant difficulty. Jadi kesulitan yang tidak relevan. Contohnya adalah pilihan jawaban yang panjang, kompleks, atau duplikasi. Kemudian kita membuat jawaban itu dengan angka yang tidak urut sesuai dengan besarnya. Sehingga membingungkan mahasiswa untuk membaca. Kemudian pilihan yang mengandung unsur frekuensi suatu kejadian bersifat multi-interpretasi. Jadi jawabannya antara satu dan lainnya ada multi-interpretasi. Berikutnya, pilihan jawaban tidak paralel dan urutannya tidak logis. Selanjutnya, penggunaan tadi bahwa kita harus menghindari menggunakan bukan salah satu di atas. Contoh irrelevant difficulty yang lainnya adalah badan soal yang terlalu panjang, sulit, dan sangat kompleks. Sebaiknya juga kita hindari. Ini adalah soal pilihan jawaban panjang, kompleks, atau duplikasi. Bisa dilihat slide berikutnya. Nah, ya, sangat-sangat panjang jawabannya. Ini sebaiknya juga kita hindari. Oke. Slide. Ini pilihan angka yang tidak urut sesuai dengan besarnya. Dari A kurang dari 20%, 20 sampai 30%, lebih dari 50% masih urut lah ya. Kemudian loncat ke 90%, loncat ke 75%. Ini yang tidak urut dan tidak sesuai besarnya. Baik, lanjut. Ini pilihan yang mengandung unsur frekuensi suatu kejadian yang bersifat multi-interpretasi. Misalnya, penderita obesitas berat dewasa muda biasanya berespon secara dramatis terhadap regimen diet. Sering berkaitan dengan kelainan hormon. Jadi bisa aja betul memiliki kemungkinan 75% kembali normal secara spontan. Mempunyai prognosis yang buruk. Biasanya berespon terhadap terapi obat dan psikoterapi intensif. Biasanya berespon, kan kalau biasanya bisa aja tidak. Biasanya berespon. Jadi ini yang bersifat multi interpretasi yang sebaiknya juga kita hindari. Kemudian slide berikutnya. Ini adalah BSSD, ya, bukan Bumi Serpong Damai, bukan salah satu di atas. Baiknya juga kita hindari. Ya, slide. Nah, kita lihat lagi kaidah umum bahwa kita harus fokus pada materi yang penting. Nanti bisa biasanya kita lihat di SKDI itu sudah ada masalah dan ada juga nama penyakit. Fokuskan juga pada konsep yang penting, kasus yang sering, dan memiliki potensi masalah yang serius. Saya mengulang lagi ya, setiap soal diupayakan agar menilai tadi aplikasi pengetahuan. Terintegrasi, kita bisa menilai daya nalar mahasiswa. Kita tidak hanya menguji daya ingat terhadap fakta saja. Nah, hindari pertanyaan recalling dan simple. Nah, baik, lanjut. Ini sudah, oke. Nah, untuk prinsip review ini, tentunya kita akan melihat tuh bagaimana tema yang akan kita buat. Tema soal dalam hal ini, sesuaikan dengan blueprint. Artinya di dalam pertama kita ingin membuat soal, kita buat dulu blueprint-nya. Di mana kita harus
soal yang kita buat harus relevan dengan blueprint-nya dan juga level kompetensinya. Saya nggak tahu sampai saat ini mungkin masih kita pakai SKDI di 2012, ya di mana di situ ada level kompetensi 1, 2, 3A, 3B, dan 4A. Kemudian kita buat tadi ada struktur, ada stem soal, ada pertanyaan, dan ada optionnya. Dan dibuat dalam bahasa yang mudah dimengerti. Baik, lanjut. Pada prinsipnya adalah kita membuat soal bahwa hal tersebut merupakan suatu konsep yang sangat penting. Kemudian soal harus jelas, ya, tekniknya harus betul. Kita akan mengetes aplikasi pengetahuan mahasiswa, bukan hanya sekedar mengingat. Kemudian prinsip yang selanjutnya bahwa apabila pertanyaan itu baik, kita tutup pertanyaannya, kita tutup jawabannya, pasti mahasiswa sudah tahu jawabannya. Jadi cover the patient role. Jadi optionnya kita tutup, tapi peserta bisa memberikan jawaban terhadap soal tersebut. Ya, lanjut. Ini tadi, apa saja yang perlu kita telaah? Yang perlu kita telaah adalah stem soalnya, lead vignette-nya atau skenario-nya, kemudian lead in-nya, pertanyaannya, option jawabannya. Nanti kesimpulan apakah soal ini kita terima, atau kita revisi, atau kita kembalikan. Baik, lanjut. Ya. Ini tadi kesimpulan dari yang sudah kita contohkan. Apakah soalnya ada grammatical cue, ada logical cue, istilah yang absolut yang dipakai? Jawabannya terlalu panjang. Pengulangan kata dari badan kejawaban, ada konvergensi soal, pilihan jawabannya yang panjang dan duplikasi. Oke, berikutnya. Pilihan angka yang tidak runut tadi seperti yang kita contohkan. Ada multi interpretasi, penggunaan bukan salah satu di atas, badan soal yang terlalu panjang. Nah, ini mengulang-ulang tadi ya. Oke, lanjut. Ya, kami mencoba untuk melihat apa saja sih yang perlu kita telaah. Pertama, mengenai kita harus membuat materi blueprint, ya, di mana soal yang kita harus buat itu sesuai dengan blueprint. Kemudian bahasa yang dipakai adalah bahasa yang mudah dimengerti dan tingkat kesulitan atau level kompetensi mungkin nggak begitu jelas ya. Jadi kalau untuk tingkat kompetensinya 1, maka kategori soalnya adalah kita menanyakan bagaimana patogenesis atau patofisiologi dari kasus tersebut. Atau kita bisa membuat pertanyaan tentang promosi kesehatan atau pencegahan. Kalau tingkat kompetensinya 1. Kalau level kompetensinya 2, maka kita bisa menanyakan patogenesis atau patofisiologi mengenai pencegahan penyakit atau penapisan diagnosis. Itu kalau level kompetensinya 2. Kalau kompetensinya 3A, di mana mahasiswa harus bisa melakukan treatment awal, manajemen awal, maka pertanyaannya bisa patofisiologi, promosi kesehatan, diagnosis, atau manajemen terapi awal. Kalau 3B, sama dengan 3A, sedangkan kalau 4 kompetensinya adalah sampai manajemen atau terapi definitif. Terkadang soal yang kita terima sebenarnya banyak juga yang
pada saat mengumpulkan, mungkin ini Dr. Feni nanti bisa menceritakan bahwa pada saat soal diminta dari pusat, kadang-kadang sulit sekali kita mempunyai modal bahan soal yang baik. Nah, banyak tadi pertanyaan yang dilihat level kompetensinya tidak sesuai dengan pertanyaan atau jawaban yang dibuat. Misalnya level kompetensinya 1, tapi menanyakan tentang terapinya. Tadi. Ini yang mesti barangkali kita lihat. Lanjut. Nah, blueprint ini dimaksudkan adalah untuk memastikan keterwakilan kompetensi atau tujuan yang akan kita nilai. Dan juga memastikan berapa banyak soal yang harus kita buat sesuai dengan blueprint dan dapat kita gunakan sebagai pedoman menulis dan memilih soal. Dan memastikan kongruent antara kompetensi atau tujuan dengan metode penilaian tadi. Baik, berikutnya. Nah, ini contoh saja sih, barangkali ini nanti akan membantu di dalam pembuatan soal blog. Biasanya bahwa di tingkat nasional itu ada pembagian soal terkait sistem tubuh atau yang tidak terkait sistem tubuh. Jadi saya lihat seperti di blog kami ada memang dibagi 2 soal terkait sistem tubuh. Barangkali kita bisa buat ini adalah soal yang di blog yang dicantumkan penyakitnya yang ada di SKDI. Kemudian yang tidak terkait sistem tubuh biasanya mengenai etika profesi di setiap blog itu ada. Kemudian mungkin kita bisa melihat contoh ini bahwa misalnya pada blog seperti kami hematoimunologi, kita bisa membagi soal tersebut untuk level 1 sekitar 5-25% jumlah soalnya. Sedangkan level 3A, 3B 25-30%. Dan level 4A itu sekitar 25-35%. Mungkin contoh nasional ini bisa kita pakai di blog. Kemudian tinjauan berdasarkan usia, kita 50-50, 50% anak, 50% dewasa atau usia lanjut. Kemudian untuk pengetahuan pendukung peran dokter, tadi pertanyaan mengenai patofisiologi bisa 5%, promosi kesehatan itu 25% sampai 35%, kemudian untuk diagnosis 25 sampai 35%, manajemen atau terapi sekitar 30 sampai 40%. Kadang-kadang kita kesulitan pertanyaan soal tentang pencegahan penyakit. Karena hampir sebagian besar soal itu pertanyaannya adalah tentang banyak yang soal yang menanyakan diagnosis. Sedangkan diagnosis itu sekitar 25-35%. Ini adalah blueprint nasional, mungkin kita bisa pakai, karena selama ini kan kalau soal diminta nasional kita paling mengambil dari bank soal. Kalau bank soalnya nggak cukup ya itu kesulitan kita dalam memberikan sumbangsih ke nasional tentang soal. Baik, ini adalah komentar umum dulu sebelumnya, slide sebelumnya. Lagi? Ya, ini udah, bukan ke belakang. Komentar umum reviewer, ya. Jadi ini tadi di dalam kita mentelaah soal, nanti ada suatu kesimpulan, apakah ini diterima tanpa perbaikan, diterima dengan perbaikan. Tentu kita kadang-kadang perlu konfirmasi pembuat soal. Kalau friend dulu dengan pembuat soal. Kemudian apakah ini memang tidak perlu confirm lagi dengan pembuat soal? Diterima dengan perbaikan atau dikembalikan kepada pembuat soal ini yang memerlukan perbaikan atau berpotensi diterima diperbaiki oleh reviewer. Ya, lanjut.
Ya, demikian barangkali sedikit berbagi informasi tentang bagaimana kita mentelaah butir-butir soal atau item review. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Masih banyak cukup waktu ini, mungkin kita isi dengan tanya jawab. Barangkali sini banyak rekan-rekan kami juga dari PLP-EAM yang mungkin bisa membantu saya. Demikian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak waktu. Ini dia tidak nambah ini ya, Mira. Oh iya, oke. Iya, coba dah hidupin Mira. Mana? Baik, kepada Dr. Yuniza, terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Bagi para peserta pelatihan yang ingin menanyakan lebih lanjut atau belum jelas materi yang disampaikan tadi, bisa bertanya langsung kepada Dr. Yuniza atau melalui kolom chat. Cek, dengeran itu. Ini. Ya, ada yang raise hand, Dr. Rini Nindela. Silakan kepada Dr. Rini. Assalamualaikum, terima kasih Dr. Tia. Saya izin mau bertanya, Dok. Untuk bagian neurologi itu kan sangat erat kaitannya dengan anatomi, Dok, dan jujur saja agak kesulitan kita kalau mau menyusun pertanyaan tentang relevansi klinisnya dengan anatominya. Seperti itu, Dok. Apakah berdasarkan pengalaman selama ini ada tips dan trik dokter untuk kasus-kasus seperti ini? Kemudian tadi terkait dengan yang konvergensi dan yang berulang, misalnya kami mau menanyakan suatu jaras, Dok, ya, jalannya dari sini sampai sini gitu, Dok, dari A sampai E. Apakah kalau kami mengubah susunannya diacak-acak begitu, kemudian menjadi soal yang tidak baik atau kurang baik begitu, Dok? Saya ada contoh soalnya tapi kesulitan kalau mau ditayangkan di sini. Kemudian satu lagi, kalau misalnya kita menanyakan pilihan terapi, tapi misalnya dari pilihan A sampai E itu kita mengubah nama, ada yang kita ubah nama obatnya, ada yang kita ubah dosisnya. Tapi jadinya ada beberapa pilihan soal yang berulang, dokter. Juga seperti itu, apakah menjadi kurang baik pilihan jawabannya? Mungkin itu dulu, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rini. Kepada Dr. Yuniza, silakan, Dok. Baik, Dokter, ini sayang tidak bisa ditayangkan ya, itunya ya, bentuk soalnya Ini ya. masih pakai HP, Dok. Nanti Rini nyalain laptop dulu, Dok, ya. Boleh. Iya. Jadi memang sebenarnya sih saya menyarankan bahwa lagi-lagi kita di dalam pembelajaran itu sebaiknya memang kita membuat suatu modul. Nah, kali ya, membuat modul. Jadi dari hal tersebut kita akan lebih mudah di dalam membuat soal, karena pengalaman kami seperti itu. Jadi, mengenai konvergensi yang berulang-ulang yang diacak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat jaras, kalau diulang, maksudnya diacak, itu sebenarnya menggambarkan juga bagaimana mahasiswa mengetahui struktur anatomi yang betul. Jadi maksud saya konvergensi berulangnya dalam hal tanda petik agak berbeda yang kami jelaskan tadi. Kemudian untuk pilihan terapi, obat dan dosis. Jadi mungkin maksudnya ini obatnya sama ya.
Jadi ada option obat dan dosis. Jadi bisa. Ya, jadi misalnya Mbak Yun, A metilprednisolon 1 mg per kg/b, B dexamethasone 1 mg, C prednison 1 mg. Nah, nanti D dan E-nya metilprednisolon dan dexamethasone lagi dengan dosis berbeda. Apakah itu ya. Nah, tidak sekarang baik? kadang-kadang option pilihan untuk steroid kan boleh metilprednisolon, boleh dexamethasone misalnya. Jangan sampai bahwa yang dua-duanya boleh itu dibuat sebagai satu jawaban. Atau kalau memang tadi ada obat dan dosis, supaya tidak mahasiswa menjadi bingung, obatnya tetap sama tapi dosisnya yang berbeda. Yang terpenting jangan sampai bahwa misalnya metilprednisolon boleh atau dexamethasone boleh, tapi dibuat semuanya sehingga mahasiswa menjadi bingung. Oh, lebih baik kita ubah pilihan dosisnya saja kalau begitu ya? Ya, pilihan dosisnya saja. Baik. Terima kasih, Dr. Yuniza. Sama-sama. Baik, selanjutnya kita ke kolom chat ya, Dok. Dari Dr. Eka Intan, apa alasan bahwa soal yang diberikan tidak disarankan untuk menguji daya nalar dan pemecahan masalah? Bagaimana contoh soal yang dimaksud? Terima kasih. Silakan Dr. Yuniza. Maksud di situ menguji daya nalar adalah mahasiswa tidak langsung menjawab, tapi dia harus memikirkan bagaimana merangkum antara data anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan menunjang. Sementara kalau dia yang mengingat memori itu adalah di stem soal itu mahasiswa sepertinya itu tidak membutuhkan vignette-nya. Jadi ada hanya pertanyaan saja. Itu yang dimaksud tidak menguji daya nalar. Tapi kalau dengan vignette, untuk sampai menjawab pertanyaan, mahasiswa harus memikirkan dulu. Menggabungkan atau interaksi antara data A, data B, data C. Dalam hal ini adalah data anamnesis, data pemeriksaan fisik, data pemeriksaan penunjang. Itu dia harus berpikir terlebih dahulu, menganalisis baru untuk sampai ke jawaban. Sedangkan yang tadi dimaksud dengan hanya menjawab itu biasanya memang pertanyaan-pertanyaan yang tidak membutuhkan vignette atau tidak membutuhkan stem soal. Bagaimana Dr. Eka Intan? Baik Dok, terima kasih. Cukup. Baik, selanjutnya Dr. Ismarini. Kepada Dr. Ismarini, silakan Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yuniza, terima kasih. Saya mau tanya, boleh nggak skenario itu dipakai berulang-ulang? Misalnya, satu skenario, di pertanyaan pertama, kita menanyakan apa diagnosis yang paling penting dengan pilihannya A sampai D. Kemudian di soal berikut, skenario-nya kita ulang lagi, tapi pertanyaannya pemeriksaan apa yang saudara lakukan. Pilihannya juga A sampai E. Kemudian pertanyaan ketiga, skenario yang sama, obat apa yang saudara berikan? Nah, gitu. Jadi skenario yang sama tapi pertanyaannya beda-beda. Boleh nggak tuh? Oke, saya jawab Dr. Ismarini, Ya. boleh. Cuma itu tadi lagi-lagi bahwa alangkah baiknya bahwa kita membuat dulu blueprint-nya. Jadi berkumpul bersama, blok bersama-sama untuk memutuskan dari beberapa IT tadi, sehingga kita tahu sini sebenarnya persen untuk diagnosis sekian, untuk pemeriksaan penunjang sekian gitu. Boleh. Kadang-kadang kita juga di blog juga menerima karena kita sendiri kadang-kadang kekurangan soal gitu. Banyak yang pengajar IT tidak memberikan soalnya.
Namun nanti barangkali kalau untuk dipilih di nasional, soal-soal ini ya skenarionya mungkin tidak kita ulang, kita ambil cuma salah satu aja dari skenario tersebut. Tapi untuk masuk semuanya biasanya kita tidak memilih itu. Tapi untuk soal blok boleh aja. Cuma mohon mungkin ada variasi dari dosen IT yang untuk membuat skenario yang lain gitu. Karena mungkin saya rasa banyak skenarionya yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Demikian dokter. Oke, terima kasih. Barangkali datanya aja agak dibeda-bedain sedikit ya. Boleh. Data yang pertama sampai pemeriksaan fisik aja, misalnya data yang kedua sampai pemeriksaan penunjang, misalnya gitu ya barangkali ya. Ya, dimodifikasi. Ya, oke, ya makasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke kolom chat lagi dari Dr. Melda. Mau tanya, tadi kan ada kalau pilihan option yang paling panjang kesannya sebagai jawaban. Bagaimana kalau yang paling panjang ternyata bukan sebagai jawabannya? Silakan Dr. Yuniza. Ya, itu tadi. Jadi itu yang kita inginkan bahwa mahasiswa bisa menjebak. Kadang-kadang mahasiswa berpikir meskipun sebenarnya barangkali tadi jawaban yang panjang itu mungkin bukan jawaban sih. Tapi kita tidak menghendaki pembuatan soal yang seperti itu. Jadi bisa saja pikiran mahasiswa itu, jangan-jangan justru yang pendek yang jawabannya. Atau jangan-jangan juga mahasiswa akan berpikir, jangan-jangan yang tengah-tengah baik yang jawabannya. Yang pendek tidak, panjang juga enggak. Itu artinya kita jangan membuat jawaban soal yang seperti itu. Upayakan bahwa jawabannya itu sama panjang atau sama pendeknya. Nah, memang tidak mudah yang saya katakan tadi, si pembuat soal harus betul-betul duduk, lama merenung gitu. Saya kira apa yang sehingga mahasiswa itu di dalam menjawab bukan karena tebaan dia, tapi betul-betul dia memahami tentang materi tersebut. Dan satu lagi bahwa jawaban yang benar adalah jawaban yang benar. Jadi tidak tidak membuat mahasiswa ini kok benar ya, B juga benar, C juga benar, D juga benar, E juga benar. Multi interpretasi juga tidak boleh. Kami artinya memang sulit mendapatkan jawaban yang benar. Mungkin satu soal itu harus duduk 1 jam barangkali. Jadi ya barangkali fakultas akan bisa menghargai untuk pembuat soal yang diterima. Demikian. Jadi intinya upayakan sama panjangnya. Bagaimana Dr. Melda? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Melda. Selanjutnya Dr. Surya, silakan dok. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengaran Cik suaranya? Terdengar dok. Ya, terima kasih Dr. Inja atas penjelasannya yang sangat lengkap ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, kita sering membuat soal itu ada beberapa kegiatan gitu ya. Ada soal blok ya, kemudian ada juga dulu soal untuk ujian kompre mahasiswa, kemudian ada juga pembuatan soal untuk pemenuhan permintaan dari UKM PPD. Nah, kemudian ada lagi sekarang itu beberapa kali itu mahasiswa yang ikut olimpiade itu juga minta soal, tolong dibuat soalnya dok. Nah, apakah standar soal yang akan kita buat untuk masing-masing event tersebut kita seragamkan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Iniza tadi, atau kita punya perbedaan dalam blueprint atau perbedaan untuk standarisasinya? Kemudian yang kedua, mungkin ini apakah untuk pemecahan buat kita bersama. Pengalaman saya di blog itu yang masalah itu bukan soalnya yang jadi masalah. Jadi yang mau membuat soal itu yang jadi masalah sekarang. Karena kita sudah jalan untuk blog ini dari tahun 2008, jadi sudah lebih kurang yang dijalani 13 tahun. Dan dari dulu topik-topik yang diajarkan itu kan IT-nya kan itu aja dari dulu. Kayak di blog kami itulah IT-nya kan. Jadi terkadang sudah ada kejenuhan untuk membuat soal itu. Sudahlah soal lama aja dibuat lagi, sudahlah soal lama lagi aja tolong di-upload.
biasanya itu kan siapa itu Desi atau si Mala yang sering minta soal itu. Nah, mungkin jadi pemikiran untuk kita bersama, terutama ini kan saya setuju namanya sekarang kan sudah bukan UEAM lagi, tapi unit pengembangan. Nah, bagaimana untuk pengembangan soal ini makin banyak atau ada variasi dalam pembuatan soal. Mungkin untuk ketuanya nanti bisa dirumuskan dengan timnya, bagaimana soal itu bisa tambah banyak terus ya. Karena dari masing-masing itu biasanya cuma diminta 10 soal per IT, tapi tidak pernah bisa tercukupi 10 soal itu. Paling ya sudah bikin soal lama lagi aja gitu. Ya, itu aja, terima kasih. Ya, cukup itu Dr. Tia. Ya, terima kasih Dokter Surya. Terima kasih ya. Jadi memang inilah yang menjadi permasalahan kita, ya, yang jadi permasalahan kita. Karena memang seperti apa yang dikatakan oleh Dokter Surya, bahwa Dokter Surya sering dimintain soal blog, sering dimintain soal kompre, sering dimintai tentang UKM PPD. Terakhir apa tadi soal UKM PPD? Apa tadi terakhir? Hah? IMO satu lagi Dokter Iniza, IMO itu ya, internasional IMO, gitu ya. IMO. Terima kasih Dokter Surya. Jadi sebenarnya prinsip pembuatan soal dan analisis butir soal ini atau item review ini sebenarnya bukanlah yang dikeluarkan oleh UKM PPD. Mungkin Dokter Surya ingat pernah kita pelatihan tentang pembuatan soal SP1 yang disampaikan oleh, biasanya ini adalah ahlinya di pendidikan kedokteran ya, apa sarjana IT apa yang khusus ini? Pendidikan kedokteran ya. Jadi ini sebenarnya bukan yang dibuat oleh UKM PPD. Tapi kebenaran pada waktu itu ada ujian kompetensi nasional, kemudian para ahlinya, saya masih sempat ikut sih. Sebenarnya yang ikut pertama kali ini, barangkali Dokter Surya ya, ikut pertama kali ya dulu. Dulu itu memang kalau Dokter Iniza dulu memang di UKM PPD itu ada 3 unit yang satu untuk item reviewer ini memang khusus bagian dari panitia pusatnya ini kalau nggak salah dulu. Nah itu Dokter Surya lebih tahu. Jadi mereka para ahli itu berkumpul bersama, sering mengadakan pertemuan sehingga dibuatlah cara-cara pembuatan soal dan cara-cara analisis butir soal. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, sama saya bilang tadi pada waktu kita pelatihan yang diselenggarakan oleh bagian, pada waktu narasumbernya adalah dosen dari FKUI. Ya, jadi sebenarnya bukan. Nah, bagaimana bentuk format soalnya? Itu tadi, ya. Kalau memang kita mengetahui dasar dari pembuatan soal harus seperti ini. Saya rasa baik itu soal blog, baik itu soal kompre, baik itu soal UKM BPD, marilah kita buat bersama-sama membuat soal dengan cara-cara yang betul, sehingga nantinya bahwa tadi secara ini bahwa soal tersebut mencerminkan instrumen objektif penilaian pembelajaran dan materi pembelajaran yang kita ajarkan kepada mahasiswa. Kalau bisa memang yang terbaik dalam pembuatan soal, mengapa tidak? Semua kita buat seperti itu. Kemudian mengenai barangkali nanti tugas PLPAM, mungkin saya minta masukan dari ketuanya, mengenai kejenuhan IT, memang selama ini kan di blog itu IT yang judul IT-nya pun sama gitu ya, terus yang pengajarnya juga sama. Nah, kami menghimbau supaya jangan sampai menjadi jenuh. Dan juga
kita lihat bahwa soal-soal yang lama itu pun masih bisa kita perbaiki. Masih kita bisa buat soal menjadi lebih baik. Mungkin dengan pelatihan ini, soal-soal lama yang sudah kita buat, mungkin kita perbaiki lagi dengan modal tersebut. Masih banyak sekali sih itunya sebenarnya yang bisa kita buat. Materinya masih sangat-sangat banyak. Kadang-kadang kami sendiri kalau pas mereview nasional tuh kadang-kadang kami ngomong, kok terpikir ya begini skenarionya. Kok kita selama ini nggak terpikir skenarionya seperti ini. Jadi hal tersebut barangkali untuk Dr. Surya mungkin mudah membuat skenarionya. Karena pasiennya kan banyak, bisa dilihat di poliklinik, bisa dilihat di UGD. Ya mungkin dengan itu menjadi tidak jenuh Dr. Surya. Nah untuk ke depan mungkin PLPAM punya visi dan misi tertentu sehingga akan mengembangkan bank soal sehingga anak didik kita akan mudah terpapar dengan soal sehingga akan lulus dengan jumlah yang terbanyak. Itu yang kita harapkan. Demikian Dr. Surya, mungkin ada tambahan dari Ketua PLPAM tentang ke depan kegiatan sehingga soal-soal yang dari Fakultas Kedokteran Unsri ini anak didik kita akan lebih terpapar banyak untuk soal nasional. Mungkin silakan, mungkin ada tambahan. Ada tambahan kepada Dr. Suban. Karena Dr. Suban belum terhubung, saya boleh sedikit komentar lagi, Dr. Iniza. Ya, boleh ya. Ya, silakan Dr. Surya. Jadi yang pertama tadi maksudnya Dr. Iniza, karena saya beberapa kali juga diminta, ada 3 tahun berturut-turut diminta dari panitia IMO itu ya, soal ya. Yang pertama mereka pernah minta, Dok, nanti tolong soalnya yang pendek-pendek aja ya Dok. Makanya saya tanya standarisasinya. Kemudian yang kedua saya juga pernah diminta, Dok, boleh nggak soal blok ini kami kasih aja untuk panitia IMO gitu kan. Jadi maksud saya itu alangkah baiknya ke depan semuanya itu dikelola di PLP EAM ini mengelola baik untuk soal IMO ini maupun untuk soal blok ya. Kalau soal blok yang bagus itu kan bisa nanti dinaikkan untuk bank soal ujian kompre ataupun kita kirim untuk soal ujian UKM PPD itu maksudnya ada Trinida. Ini usulan saya kalau bisa yang IMO ini juga di backup oleh PLP EAM ini. Ya. Karena saya lihat acaranya kan rutin tiap tahun itu. Ya. Itu aja Trinida. Ya Dok. Jadi benar rutin tiap tahun Dok. Ada beberapa kadang-kadang tidak memenuhi, makanya diminta lagi. Terutama untuk ujian kompre dan TOIFQ. Nah untuk IMO itu baru pertama kali. Sebenarnya IMO itu kami juga meminta izin Dok sebenarnya. Karena kan selama ini IMO ini bukan kegiatan akademik untuk kelulusan mahasiswa Dok, tapi untuk apa nih kegiatan ekstrakurikuler. Tapi mereka ada perlombaan seperti itu Dok. Makanya mau minta izin lagi kira-kira kalau untuk kegiatan seperti itu apakah tetap diizinkan oleh blok atau tidak. Soalnya kalau di sistem IMO ini nanti yang pegang itu adalah bukan kita, benar-benar mereka. Kalau kita keluarkan soal blok, artinya kan keluar soal itu ke mahasiswa, ke panitia IMO itu. Seperti itu, Dr. Surya. Terima kasih. Ya, tapi saya pernah memang diminta itu soal blok saya diminta untuk
diambil untuk IMO itu? Kemarin minta baru ya Dokter Tina ya? Mbak Tina. Mestinya tidak dikasih, itu kan bukan punya Dokter Surya, itu punya FK. Salah mintanya. Makanya mungkin nanti. Betulnya yang mana alurnya? Iya, terima kasih. Masukannya. Ya itu nanti pemikiran nanti kita bersama ya ke depannya ya. Bukan punya kamu. Iya, punya yang. Sama lah, aku juga diminta. Bukan karena mintanya bos nggak baca dola gitu kan? Iya iyalah, namanya anak dedek dewek. Bukan untuk yang kedua tadi gimana pengembangan kali ke depan dokter itu Ban Rati. Ya untuk pemikiran kita bersama kali ya. Ya makanya kalau misalnya sudah ada legalitas, misal sebenarnya kan soal ini kan milik blok, milik FK, milik blok, makanya kami minta izin dulu seperti itu. Kalau yang untuk di luar kegiatan akademik, kalau misalnya sudah ACC, misalnya seperti itu, ketika kami mengumpulkan itu sudah ACC, nanti kami akan pilihkan langsung seperti itu. Tidak perlu lagi meminta izin. Seperti itu ke depannya. Dr. Erwin mungkin ada masukan? Ya, langsung saja Dr. Erwin. Iya, terima kasih. Ini Dr. Surya ini ngomong soal IMO, kayaknya baru dapat honor IMO tuh dia tuh. Makasih ya. Jadi memang perlu perlu ditetapkan dulu alur yang benar dalam hal permintaan soal tadi, karena itu kan soal memang dibuat barangkali ya tentu bukan asal-asalan ya, walaupun barangkali tidak memenuhi kriteria soal yang ideal menurut ini item reviewer ini ya. Jadi saya mau tanya Dr. Yunisa ya. Di itu tadi ada di slide tadi disebutkan mengenai lead in di dalam structure tuh ya. Penggunaan kata misalnya yang paling tepat, yang paling mungkin. Apakah itu memang diharuskan kalimatnya seperti itu katanya. Misalnya sebab kalau saya lihat di Harrison Review itu bahkan dia tidak menggunakan kata the most dan seterusnya. Artinya dia tidak menekankan bahwa yang paling gitu. Dan kalau kita lihat memang barangkali variasi yang besar ini karena memang kita semua belum terpapar secara lebih sering ya dalam hal membuat dan mereview ya gitu ya. Jadi saya sebetulnya mengharapkan supaya standarnya itu betul-betul bisa dicapai ya, kualifikasinya bisa dicapai, kualifikasi soal itu kita ini harus sering secara reguler melakukan pembuatan soal ya. Tentu tidak harus secara massal gitu ya. Mungkin ya ada sekian mengenai blog saja lewat blog atau apa atau bagiannya. Kemudian mereview yang sebetulnya review ini yang menjadikan dia bisa soal yang tadi itu bisa diperbaiki. Kan sebetulnya soal itu bukan ditolak. Diperbaiki, bisa diperbaiki enggak. Kemudian kalau dia perbaikannya hanya sedikit, tentu setelah dia diperbaiki dengan sesuai kaidah yang kita tetapkan ya, kualifikasi soal yang baik itu, nah baru dia bisa masuk ke soal untuk kemudian bisa diambil sebagai soal ujian gitu kan. Jadi nah yang reviewer ini yang barangkali juga harus harus banyak ya, harus banyak. Kalau misalnya cuman unit pengembangan layanan tadi ya, saya kira nanti bisa jalan di tempat saja sebetulnya. Sebab kan nggak mungkin kan kerjaannya cuma mereview soal saja gitu ya menurut saya. Apalagi kalau misalnya mengharapkan staf-staf yang di khususnya yang klinis ya untuk membuat soal lah. Sampai botak kadang-kadang nggak dikasih.
Nah, jadi mengenai struktur tadi barangkali ya, karena saya melihat di tempat lain itu juga, misalnya contoh soal untuk ujian masuk PPDS, kardiologi, dia tidak menggunakan kalimat yang interrogatif begitu, tidak. Dia tidak, kadang-kadang cuma bilang ada vignette begini, diagnosisnya apa, gitu. Nah, jadi mohon kalau bisa nanti betul-betul kita bisa membuat soal itu yang paling baik. Yang paling baik. Tentu kalau paling baik harus dijaga juga nanti ya, jangan sampai dia keluar ke sana kemari soal itu ya. Karena kalau membuatnya dia susah, mereviewnya susah, apalagi nanti menyimpannya juga harus betul-betul ya. Ya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Erwin. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan Dr. Erwin. Tadi masalah review. Karena tadi ya seperti disampaikan oleh Dr. Erwin tadi, kemungkinan kalau tim EAM saja yang mereview itu akan jalan di tempat. Mungkin mundur. Oleh karena itu kami merencanakan, sudah berjalan beberapa blok. Tadi kalau lihat dari slide Dr. Yuniza tadi kan soal itu ternyata ada tingkatannya level 1 sampai level 4. Karena itu kami minta bersama dengan blok beliau soal yang sudah kami review strukturnya, nanti akan direview bersama para blok, ketua, sekretaris, atau narasumber yang menguasai konten itu, kira-kira soal ini sesuai tidak diujikan pada mahasiswa ini, seperti itu. Nanti akan diundang rapat oleh WD1 untuk mereviewnya. Seperti itu rencananya ke depan, Dr. Erwin. Terima kasih. Selanjutnya, Dr. Yuniza. Baik, terima kasih Dr. Erwin. Tadi mengenai pertanyaan gitu ya. Pertanyaan. Kalau kita lihat memang di Harrison itu untuk soal PPDS di dalam skenario atau STEM soalnya dia sudah begitu lengkapnya. Jadi ini mungkin beda antara dokter umum dengan dokter pendidikan S1 dokter, profesi dokter dengan SP1. Kalau di Harrison itu bisa pertanyaan itu sudah sepertiga halaman. Sehingga pertanyaan kalau sudah data begitu lengkapnya, barangkali pertanyaannya tidak usah lagi apakah diagnosis yang paling mungkin, langsung saja apakah diagnosis pada kasus. Jadi maksud saya itu tidak ketat seperti bahwa harus seperti itu. Nah, cuma saya berpikir bahwa karena saya ini ngambil menyadur dari saya lupa ya ininya tadi lead in-nya tadi, karena vignette yang kita buat untuk S1 itu diupayakan sesederhana mungkin, jadi interpretasinya bisa saja maksud saya tidak begitu kompleksnya, jadi dari permukaan saja. Jadi lead in-nya menjadi apakah diagnosis yang paling mungkin. Akan tetapi kalau kita yakin bahwa dengan vignette itu sudah sebegitu lengkapnya, ya tidak perlu lagi bertanya apakah diagnosis yang paling mungkin, apakah diagnosis pada kasus tersebut. Boleh saja. Kemudian untuk yang tadi dicontohkan untuk seperti PPDS kardiologi, contohnya ya bisa membuat vignette itu sesederhana mungkin, tapi informasi yang disampaikan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Jadi tidak harus yang ribet atau yang apa. Kita pertanyaan yang sederhana, akan tapi diminta sesuai dengan jawaban yang dicari gitu ya, yang dijawab. Untuk reviewer, lagi-lagi bahwa soal itu memang harus mendatangkan, kita harus ditemani oleh pakarnya. Jadi kita hanya mereview adalah strukturnya, tapi bagaimana kontensnya adalah pakarnya yang. Jadi biasanya kami sudah mencoba dari BPLM, meskipun baru berjalan 2 blok ya, kadang sulit menghadirkan pakar
Nggak tahu, mungkin karena pandemi gini. Bisa jadi mungkin harus ya kadang atau lain kali bisa daring barangkali. Karena mau tidak mau memang di konten soal itu adalah hak pembuat soal. Itu saja mungkin Dr. Erwin. Terima kasih. Ya, bagaimana Dr. Erwin? Ya, itu kalau di dalam slide yang 2 slide sebelum lead ini tuh ada kaidah umum. Tapi apa saya yang salah mengartikan ya? Hindari kata absolut. Nah, yang absolut ini apakah di dalam petunjuk soalnya ataukah dalam jawabannya atau dalam itu vignette ya? Absolut itu jawabannya. Jawabannya. Ya, jawabannya. Oh iya, barangkali di sini mungkin perlu dijelas lagi ya. Jawabannya karena maksudnya. Kaidah umum ini ya. Oh, oke. Makasih. Ya, makasih. Baik, selanjutnya pertanyaan di kolom chat dari Dr. Nur Adiba. Apakah untuk pertanyaan vignette selalu dengan kasus? Bisakah vignette dituliskan dalam bentuk laporan penelitian dan lain-lain untuk dikaitkan dengan pertanyaan yang akan diberikan? Silakan Dr. Yuniza. Aku mana? Aku nggak bisa melihat pertanyaan. Oh. Di sini kecinian, kejinuan. Oh. Akan diberikan. Baik, bisa sekali, ya. Itu yang kami contohkan vignette tadi bahwa ada data skenario, misalnya yang berisikan tentang keluhan utama, RPP dan sebagainya. Itu adalah vignette yang berkaitan dengan kasus. Tapi untuk vignette yang dalam bentuk laporan penelitian, yang lain-lain, itu bisa vignette-nya dituliskan, tidak harus dengan yang kami buatkan seperti tadi. Demikian. Kemudian berikutnya ya. Bagaimana Dr. Adiba? Mana Dr. Nur Adiba? Ya, Dr. Nur Adiba, justru kami kesulitan, artinya kami tidak punya soal yang cukup untuk kasus-kasus yang vignette yang non kasus, seperti laporan penelitian dan lain sebagainya, itu tentang kesehatan masyarakat, tentang ilmu kedokteran masyarakat, sangat sedikit sekali soal yang kami punya. Kemudian untuk materi preklinik, bagaimana stem cell yang baik, karena tidak semua bisa dibuat kasus. Betul, tidak semua bisa dibuat kasus, tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa dibuat. Misalnya untuk yang ilmu aplikasi terkait fisiologi, biokimia, itu bisa dibuatkan vignette-nya. Memang di dalam pembuatan vignette-nya itu harus berasosiasi dengan pertanyaan. Jangan sampai vignette itu menjadi tidak berfungsi. Tapi memang ada beberapa ilmu dasar yang tidak mengharuskan vignette. Mungkin dari preklinik ada pengalaman membuat soal-soal yang kesulitan tidak dalam membuat stem soal, di mana vignette-nya itu
tidak berkaitan dengan pertanyaan. Bagaimana dokter? Izin dokter, dokter Yuniza. Iya. Jadi kebetulan saya kan dari bagian histologi ya dok ya. Jadi kadang kesulitan membuat soal itu justru membuat vignette-nya yang pertama. Mungkin yang paling sulit itu adalah menghubungkan antara vignette sama lead-in-nya itu dok, pertanyaannya itu. Karena kan kadang di histologi itu pertanyaannya banyak struktur, kemudian fungsi terkait struktur gitu dok. Jadi kadang kita agak kebingungan. Kadang kita buat vignette ternyata pas udah dibuat soal kita baca-baca lagi, ini tanpa vignette juga kayaknya mahasiswa udah bisa paham soalnya gitu. Jadi kayak vignette-nya tuh kayak nggak perlu gitu dok. Jadi makanya kita kadang apa harus pakai vignette ya? Boleh nggak soal aja nggak usah pakai vignette gitu. Nah itu seperti apa ya dok? Ya, sebenarnya hal seperti ini sudah kita alami. Saya nggak tahu ya, sudah 2 tahun ke belakang ada kegiatan kita mereview soal tentang ujian tahap bersama yang untuk di preklinik. Jadi vignette-nya memang bisa kita buat, tapi ada beberapa yang memang tidak memerlukan vignette. Kadang-kadang kita memaksakan diri, ternyata kalau kita lihat tadi yang seperti dokter katakan bahwa ini tanpa vignette pun sepertinya tidak ada hubungan dengan lead-in-nya. Jadi saat itu pertemuan saat itu membahas ya kalau memang ilmu dasar yang menggambarkan itu ya bisa sih, tidak usah dengan vignette-nya. Kalau vignette-nya itu tidak ada tidak nyambung dengan lead-in atau pertanyaannya terpisah. Tanpa vignette pun bisa dijawab. Di mungkin itu ilmu dasar bisa. Demikian, dokter. Terima kasih dokter Yuniza. Dokter Soli ada tambahan lagi? Cukup dokter Tia. Terima kasih dokter Yuniza. Terima kasih. Dokter Yuniza, ini ada contoh soal boleh ya share screen? Boleh. Menunjukkan soal dari dokter ini. Lagi-lagi bahwa dokter ini kami masih tetap butuh pakar dokter ini di dalam review ini gitu. Ya bukan artinya kami yang memutuskan bahwa inilah yang tepat gitu. Tapi tetap kewenangan dari dokter ini ya, sebagai pakar di dalam kasus ini. Bisa soal nomor berapa? Nomor 4, dok. Seorang laki-laki. Saya baca, seorang laki-laki dibawa keluarga ke poliklinik karena mengalami tremor saat istirahat ya, sejak 2 tahun yang lalu. Sejak 1 tahun terakhir, pasien menjadi kaku, langkahnya kecil seperti robot. Salah satu jaras yang mungkin mengalami kelainan pada pasien ini adalah yang ini yang maksud bahwa jadi sebenarnya kalau saya katakan ini sebenarnya bukan yang seperti konvergensi tadi kan. Ini adalah tahapan-tahapan jaras dari sistem saraf. Antara sistem saraf. Jadi menurut saya tapi di antara urutannya itu ada yang dibuat salah gitu, Dokter Yuniza. Ya, kan itu tadi. Jadi kemampuan mahasiswa untuk di samping mengingat, dia juga harus mengetahui jalur yang benar. Kan ada jalur yang benar kan? Iya, ada jalur yang salah. Ya, ada jalur yang salah. Nah, dia harus tahu urutan jalur yang benar. Jadi sebagian memang ini adalah mengingat, tapi yang tentu jalur yang itu kan sesuai dengan anatomi. Jadi menurut saya ini potensi. Menyela sedikit ya. Kalau kayak gini, ini masuk yang menjebak nggak?
menjebak. Oh iya kan? Karena dia sama, tapi itu kan konsepnya sebetulnya ini hanya untuk mengingat kan ini kan. Kalau dia ingat ini saja sebetulnya gitu. Tapi karena urutannya dibuat jadi berbagai apa ragam gitu, kesannya jadi. Kalau kita lihat panjang pendeknya tidak begitu ini ya, tidak begitu berbeda gitu ya, nggak begitu panjang betul, nggak begitu pendek betul. Kalau kita lihat ini adalah yang seperti kata Dr. Erwin, ini soal tentang recalling. Soal recalling, mengingat. Soal recalling dibolehkan, tetapi hanya, jadi kalau dalam blok hanya boleh 5-10% dari soal seluruh blok. Demikian. Iya. Izin dok, jadi kalau di blog itu kan kita buatnya berdasarkan IT masing-masing ya dok ya. Jadi memang kalau IT-nya, kebetulan saya waktu ini misalnya di blog ini, saya dapatnya tentang anatomi, basic anatomi begitu. Untuk soal nomor 4 ini sebetulnya dia ada sedikit penalaran, jadi dia harus tahu dulu bahwa ini adalah penyakit Parkinson. Parkinson itu gangguannya di jaras ekstrapiramidal. Jaras ekstrapiramidal itu ada 2 jaras, ada indirect, ada direct. Dia harus tahu dulu yang indirect atau yang direct. Nah, yang direct dia kalaupun dia tahu yang mana, dia juga harus tahu direct yang benar, yang urutannya bagaimana, begitu dok. Jadi ada tahapannya sebetulnya. Tapi tadi ketika membuat pengecohnya agak kesulitan gitu. Jadi saya masukkan keduanya di sini untuk jalur direct dan indirectnya, tapi urutannya saya ubah. Jadi seperti ini tidak tepat begitu ya. Karena saya jujur aja kesulitan kalau untuk IT anatomi seperti ini membuat soalnya bagaimana. Kecuali kalau untuk memang dikirimkan soalnya untuk UKM PPD, jadi kita memang klinis begitu ya rata-rata membuatnya. Atau kalau saya sering diminta buatkan soal untuk IPK seperti itu, nah itu enak ya. Jadi memang betul-betul relevansi klinis. Tapi kalau di blog tidak bisa seperti itu kan. Jadi kita memang murni membuat soal berdasarkan IT yang kita berikan. Nah kalau kita ke bagian IT anatomi, makanya itu saya bilang kalau neurologi itu kan dengan anatomi sangat kuat kaitannya. Jadi kesulitan dok membuat soalnya itu yang bagaimana begitu. Apalagi mau cukupkan 10 soal. Dokter ini barangkali ada suatu penyakit lain yang kan kalau di sini dia harus nalar dulu bahwa ini adalah Parkinson kan? Ya betul dok. Penyakit-penyakit yang lain yang terjadi patogenesisnya karena jaras tersendiri gitu. Jadi penyakit yang lain yang dengan jaras tertentu yang bisa mungkin dimasukkan. Jadi kita tadi dokter ini kan dia tidak langsung dia harus hafal, tapi dia juga harus tahu itu penyakitnya kemana dulu, baru kemudian jarasnya. Nah untuk pengecohnya mungkin jaras oleh penyakit yang lain, yang bukan penyakit Parkinson, untuk mensiasatinya. Mungkin. Oke. Coba nanti saya perbaiki lagi dok. Makasih banyak dok. Ya. Terus kemudian yang saya katakan tadi bahwa untuk pada waktu di blog, alangkah baiknya setiap IT dikumpulkan. Tadi kita membuat suatu blueprint. Jadi dokter A, kayak misalnya di blok hematologi mengajarkan tentang anemia hemolitik, anemia defisiensi Fa. Ada juga multiple myeloma. Nah, jadi nanti kayak dokter ini tentang neuroanatomi. Neuroanatomi kan lebih banyak di calling mungkin ya. Iya, lebih banyak recall-nya dokter. Berarti harusnya jumlah soalnya tidak sama ya? Ya, mungkin hanya sedikit yang punya Rini. Tapi kalau Rini, dokter ini mau duduk lama gitu, sebenarnya akan bisa kok. Jadi tadi bagaimana vignette-nya sampai si mahasiswa membuat dulu. Dia memikirkan disease penyakit ini, baru kemudian patogenesisnya. Pengecohnya adalah disease yang lain dengan urutan jaras anatomi yang berbeda. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Yuniza. Baik. Jika sudah tidak ada lagi, sebelumnya pesan dari panitia,
Kira-kira besok ada yang mau hadir luring atau tidak terkait konsumsi? Kalau tidak ada, kita lebih ke fokus nanti via Zoom saja. Ya, Dokter Medina daring. Seperti ini. Ya, nanti silakan dihubungi admin masing-masing saja kalau memang mau hadir secara luring. Kalau rapat boleh ya ini Apa dok? onsite ya. Kalau rapat kayak gini maksud saya seperti kegiatan ini boleh onsite ya. Terbatas juga dok. Nah itu makanya saya bilang kalau kuliah kan tidak boleh. Terbatas. Kalau OSC dengan grup kecil saja tidak boleh. Oh, iya. Tapi ini rapat berjam-jam tuh di situ sekian jam ruang tertutup boleh tuh, hati-hati. Ya dok. Ya terima kasih dok. Ya mungkin kita sudah di akhir acara. Jadi pesan dari panitia kepada para peserta besok membawa soal minimal 2 buah untuk direview nanti di jam 1, di pukul 1 ada review soal langsung hands on. Kemudian ya nanti kita akan adakan breakout room untuk mereview masing-masing soal yang sudah dibawa. Betul ya. Sorry, ini kan materinya ini struktur sama review ya. Struktur enggak ada ya? Struktur nanti dok, insya Allah 2 pekan atau 3 pekan lagi kita akan melakukan pelatihan penulisan soal MCQ dan soal OSC. Oh enggak, barangkali mungkin yang nanti struktur langsung mereview. Jadi tahu rasanya di review orang, maksud saya gitu. Ya dok. Kan dulu kan begitu, yang UKM PPDN itu kan begitu kan. Terima kasih. Dok, siap. Ini untuk analisis soalnya dulu, nanti besok ya fasilitatornya terbagi menjadi 3 ruangan. Di breakout room ada Dr. Feni, Dr. Suban, dan Dr. Gigi Maya. Oke. Dari jam 8 ya? Ya dok. Insya Allah dari jam 8. Saya kira ba'da zuhur. Zuhur itulah yang langsung latihannya dok. Mau kondangan ini. Hari Sabtu. Oke. Baik. Terima kasih atas kehadiran para peserta dan para panitia yang ada di sini. Cukup. Oh ya, di pukul 7.30 diingatkan kembali, pukul 7.30 itu akan ada materi tentang item review dan ada simulasi dulu dalam menjawab soal yang akan langsung dianalisis bersama-sama. Ada lagi tambahan? Sesi foto. Oh, sesi foto, benar nih ada. Ya, kalau luring itu dapat makan siang tak besok itu? Dapat dong. Tapi lah daring. Ganti token, Bega. Ganti token, Pak. Nah, daring lo dok. Ini ngirim aku makan siang bukan dari kamu ya? Oh, bukan dok, jaknya dok. Kamboi, mentang-mentang dapat makan. Kalau itu banyak sumber penghasilannya. Foto. Oh, foto. Iya, Mbak Yunisa. Kita akan sesi foto dulu. Screenshot itu. Kesianian kita nih, nak foto Saro zaman ini. Sini Bet ya. Oke. Di zoom itu. Oke. Baik, kita akan mulai sesi foto. Itu mana? Oh, belum. Sudah. Dokter Suban di depan. Banyak nih 2 kali ya. Ya, ada 3 halaman. Halaman pertama. Cheers.
Oke. Halaman kedua. Belum. Lama gaya. Sabar dong. Bentar dong. Operatornya belum. Pakai 1, 2, 3 dikit ya, biar jelas. Ya dok, bentar dong, sabar. Semangat ya, kakek dulu dong. Fotonya Muko Galo. Udah, siap. Halaman ke... Nah, Yakob berhenti mobilnya. Bentar dong. Awas kena tilang elektronik, Yakob. Sudah Tia? Belum dong, kakek dulu dong. Sabar dong. Sabar dong. Lagi di sana. Tia, gigi lah kering gigi ini. Latihan dulu, Tia. Masih ada gigi ya. Wow. Lanjut. Nah, ya dulu dok. Oke, slide kedua. Cheers. Sudah. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, cheers. Sudah. Slide ketiga. Udah 2 slide cuma. Oh, cuma 2 slide. Tidak senyum, tidak senyum, senyum, Ulang lagi. Mbak Fe, senyum Mbak Fe. Sudah selesai, dok. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dokter Slide Tia. pertama Terima kedua, kasih, Tia. Dokter Yuniza. Terima kasih, Dokter Sumba. Terima kasih ya. Ya, izin live ya. Assalamualaikum. Izin live. Terima kasih. Makasih. Makasih semuanya. Yusipa, Cantinian. Izin live ya. Halo, makasih ya. Oh, dia 3 halaman tadi kita. 2 di sini karena yang sini Lebih besar ya? 9. Oh. Nah, daring galau sudah daringnya Dokter Irfan yang nalurin. Biarlah ada bebek lagi.